Halo marketing antusias, bertemu kembali dengan saya Erwin Eka. Di sesi Hypno Marketing ya dari IHA, Indonesian Hypnosis Association, dan kita sekarang akan membahas tentang gimana sih cara supaya ribuan produk kita bisa laku dalam sehari dengan aplikasi WhatsApp marketing hipnosis. Nah ini ya pertanyaan dari seorang business owner ya, ketika dia mengikuti kelas Hypno Marketing, sebetulnya ya dia itu tidak ada masalah dengan bagaimana menjaring calon customer. Artinya produk mereka ini bagus, terus kemudian diminati oleh banyak sekali orang, banyak sekali yang bertanya tentang produk mereka, banyak sekali tentang available atau enggak, produk ini masih ready stock atau enggak, gimana cara ini. Tapi closingannya itu prosentasenya sangat kecil dibanding mereka yang chat yang masuk atau telepon yang masuk ya, terutama WhatsApp ya, yang bertanya tentang produk tersebut, seputar produk tersebut, tapi yang berujung sampai dengan closing ya atau transaksi penjualan terjadi itu sangat kecil, persentasenya bahkan di bawah sampai dengan 5% dari jumlah semua chat yang masuk ya. Ini sangat kecil sekali begitu ya. Kita sempat berdiskusi menanyakan panjang lebar tentang produknya apa saja, bagaimana range harganya, bagaimana tentang kompetitor yang ada di luar sana, dan ternyata problemnya bukan di situ. Problemnya adalah bagaimana ya yang selama ini menghandle customer service-nya ya, WhatsApp-nya ya, kaitannya dengan tanya jawab berkaitan dengan produk-produk tersebut kurang menunjukkan sisi caring ya, caring yang dimana dia itu tidak terus kemudian melakukan kedekatan tersendiri dengan para calon customer. Jadi yang terjadi setelah kita ngobrol panjang lebar itu lebih kepada mereka benar-benar memposisikan ya customer service dari business owner tersebut sebagai seorang pelayan toko, sebagai seorang admin, sebagai seorang CS atau customer service, dan mereka sebagai seorang calon pembeli. Jadi bukan terus kemudian sebagai sosok seorang manusia, seorang makhluk hidup, apalagi seorang teman, seorang sahabat, apalagi seorang keluarga. Jadi unsur humanisme yang ada di setiap transaksi yang ada, bahkan pre-transaksi ya, karena belum terjadi benar-benar transaksi pembelian, itu sangat minim. Jadi kayak semacam berbicara dengan robot begitu, karena saya juga menanyakan bagaimana cara mereka menghandle customer ya. Sama sekali tidak ada empati. Biasanya kata-kata yang sangat lazim kita pakai dalam setiap kalimat pembuka untuk WhatsApp ya, misalnya memperkenalkan diri, selamat siang Ibu, dengan saya Erwin, ada yang bisa saya bantu. Hal tersebut tidak terjadi di setiap percakapan WhatsApp yang ada. Jadi mereka bertanya, dijawab, udah itu aja, sama sekali tidak ada pertanyaan, tidak menanyakan tentang maaf dengan ibu siapa atau bapak siapa, dari mana, misalnya semacam seperti itu. Jadi tentang kepedulian, tentang caring yang ada itu sama sekali nol gitu ya. Kalau diistilahkan mungkin caringless atau apa, mungkin kalau ada istilah semacam seperti itu. Jadi ketika kita care, ketika kita tahu mungkin di kesempatan yang lain hari ini mungkin katakanlah karena ada satu urusan mereka tidak terus kemudian melanjutkan sampai ke transaksi, padahal sudah meminta misalnya ini bisnis online ya untuk transfer dan lain sebagainya. Nah ketika kita tahu tentang nama mereka ya, kita bisa memfollow up di kemudian hari dengan misalnya menyapa nama mereka. Mohon maaf Bapak Edi ya, bagaimana tentang transfer kemarin, atau bagaimana tentang niatan Bapak untuk menggunakan produk kami, apakah jadi ataukah tidak. Kalau misalnya mereka menjawab oh belum dulu, kalau boleh tahu mungkin ada kendala apa, mungkin kita bisa bantu, misalnya soal harga atau apa, kita berikan penawaran khusus dan lain sebagainya. Dan ini akan membuat produk kita bisa terjual ribuan pieces ya, kalau memang produk tersebut komunitasnya sangat banyak ya. Tentu saja kita realistis, bukan sesuatu hal yang mungkin sangat langka, sangat prestisius dijual dalam bentuk limited edition ya, tidak akan bisa semacam seperti itu. Jadi ada kedekatan, ada empati, atau ada perasaan yang bermain di situ, dan manusia itu ya sangat berkaitan dengan perasaan. Kita ketika mampu untuk membuat perasaan seseorang itu dari yang tadinya ingin bisa menjadi butuh,
dan lain sebagainya. Terus kemudian pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya membuat mereka terus kemudian mengurungkan niatan mereka untuk membeli produk kita, misalnya dengan pertanyaan, jadi Bapak jadi beli produk kami ataukah tidak, semacam seperti itu juga harus dihindari. Jadi kita bisa dengan menggunakan misalnya mohon maaf, Bapak jadinya menggunakan transfer atau COD dengan semacam seperti itu, memberikan opsi yang dimana dua-duanya sebetulnya pembelian. Atau misalnya Bapak Edi kemarin jadinya beli 1 atau 2 ya Pak gitu. Bapak misalnya untuk pengiriman ya, kita akan menggunakan jasa dari JNT atau JNE Pak, atau kita menggunakan produk yang besok sampai ya, jasa pengiriman ya, layanan yang besok sampai atau yang reguler aja. Nah semacam seperti itu. Terus kemudian ya tadi ya, ketika kita follow up apa yang terjadi terhadap diri mereka, kita berikan solusi, misalnya kaitan dengan harga, kita berikan diskon khusus, kita berikan gratis ongkos kirim dan lain sebagainya. Nah care ini sangat penting, kedekatan ini sangat penting, dan praktekkan ya dalam setiap chat yang masuk dan rasakan perubahan yang terjadi. Saya yakin ya, saya jamin akan terjadi lonjakan omset yang sangat luar biasa ya buat para customer service Anda. Melakukan hal tersebut, perkenalkan diri mereka, terus kemudian anggap mereka sebagai ya yang bertanya itu bukan hanya sebagai pembeli saja titik, tapi sebagai partner, sebagai teman. Kita sering menyebutnya klien itu sangat terjadi kedekatan begitu ya. Kita seolah-olah udah kenal lama dan lain sebagainya ya, bukan terus kemudian so akrab sih, tapi kita harus terus kemudian ada kedekatan, ada empati, ada perasaan yang bermain di sana, seperti itu. Oke, saya rasa itu silakan Anda praktekkan, dan Anda juga bisa bergabung bersama kami di kelas Hypno Marketing. Untuk info seputar pelatihan Anda bisa mengunjungi website kami yang ada di kolom deskripsi. Sekian untuk video kali ini, jangan lupa like, komen, dan share serta subscribe, dan sampai bertemu kembali di video-video kita berikutnya.